dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen, kelas Manajemen A angkatan 2017. Nah, sebentar kita akan membahas mengenai meningkatkan kinerja bisnis melalui manajemen sumber daya manusia strategis. Nah, di dalam materi ini nantinya akan membahas mengenai beberapa sub poin, dan nantinya kita akan bahas sama-sama bersama dengan teman-teman kita dari sisi kanan, tamu undangan kita. Rekan-rekan, nama saya Amandani dari Fakultas Ekonomi, mengambil jurusan Manajemen, kelas Manajemen A 2017. Nah, dan di samping kiri saya, mungkin bisa perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amira Herani dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen, kelas Manajemen A 2017. Nah, dan nantinya akan ada seseorang yang akan kita temani diskusi. Ya, berhubung dia pada hari ini tidak bisa hadir, nah kita akan komunikasi secara langsung sebentar bagaimana pendapat seseorang ini terhadap pembahasan pada kali ini. Nah, itu tadi sesuai dengan teman kita sebentar yang akan kita temani membahas materi ini. Nah, di dalam pembahasan materi ini ada beberapa sub yang kita perlu jelaskan nantinya, dan ini akan menjadi bahan perbincangan yang asik sebentar. Nah, pertama kita akan membahas mengenai dampak manajemen sumber daya manusia strategis terhadap kinerja organisasi. Dan yang kedua, kita akan membahas mengenai tantangan sumber daya manusia strategis. Ketiga, kita akan membahas mengenai bagaimana sih proses manajemen strategis. Keempat, kita akan membahas mengenai manajemen sumber daya manusia strategis terhadap kinerja perusahaan. Kelima, kita akan membahas mengenai praktik sumber daya manusia yang memberikan dampak positif pada sebuah organisasi. Dan kita juga akan membahas mengenai strategi manajemen sumber daya manusia, struktur organisasi, dan sistem kinerja di dalam sebuah perusahaan. Sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu meningkatkan kinerja bisnis melalui manajemen sumber daya manusia strategis. Nah, sebenarnya yang saya pertanyakan ini, sebenarnya ini menjadi bahan pertanyaan saya juga. Sebenarnya seperti apa sih pengaruh manajemen sumber daya manusia di dalam sebuah perusahaan itu sendiri? Mungkin kita bisa ke saudari Amira. Baiklah, menurut saya pengaruh MSDM strategis terhadap kinerja perusahaan itu memiliki dampak positif terhadap produktivitasnya. Karena mengapa? Hubungan antara SDM dan kinerja perusahaan itu akan menjadi topik hangat yang diperdebatkan selama dekade terakhir ini. Nah, yang dimana beberapa penelitian mengungkapkan bahwa SDM dan pengaruh terhadap kinerja bisnis suatu perusahaan itu memiliki hubungan antara SDM dan kinerja perusahaan. Ada beberapa peneliti yang saya akan berikan contohnya, yaitu dari Arthur 1990, dan di mana metodologinya itu data dari 30 pabrik Amerika Serikat dipakai untuk menilai dampak pada efisiensi kerja dan tingkat refleks dengan referensi pada eksistensi dengan strategi kerja, komitmen tinggi dan maupun strategi kontrol. Di mana hasil penelitiannya itu perusahaan dengan strategi kerja, komitmen tinggi memiliki tingkat produktivitas maupun kualitas yang secara signifikan lebih tinggi daripada perusahaan itu sendiri. Mungkin seperti itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan kepada saudara Masmur. Oke. Jadi seperti itu ya. Oke, itu tadi pemaparan mengenai seperti apa pengaruh manajemen sumber daya manusia strategis terhadap kinerja perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan beralih pada pembahasan selanjutnya terkait mengenai seperti apa sih dampak manajemen sumber daya manusia strategis terhadap kinerja organisasi. Nah, mungkin saudari Handayani bisa memaparkan seperti apa sih itu dampak yang ditimbulkan. Baiklah, di sini dampak manajemen sumber daya
Manajemen sumber daya manusia strategis terhadap organisasi yaitu dapat dilihat dari konsep kinerja yang merupakan fungsi dari kemampuan, motivasi, dan kesempatan, di mana kinerja individu atau karyawan maupun kinerja organisasi dipengaruhi oleh kemampuan karyawan itu sendiri. Karyawan atau organisasi yang mempunyai kemampuan atau kompetensi yang tinggi cenderung kinerjanya itu juga tinggi. Variabel lain yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan adalah motivasi atau usaha. Motivasi atau usaha yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Karyawan yang mempunyai motivasi atau usaha yang tinggi cenderung kinerjanya tinggi. Adapun variabel ketiga yang berpengaruh terhadap kinerja adalah peluang atau kesempatan, di mana karyawan yang memiliki kompetensi yang tinggi, motivasi juga tinggi, tetapi jika tidak diberikan kesempatan maka kinerjanya juga tidak akan tinggi. Kesempatan datang dari lingkungan atau pihak eksternal, bias pimpinan, rekan kerja, atau lingkungan lain, keluarga atau masyarakat, di mana pada dasarnya kinerja yang baik adalah kinerja yang mengikuti tata cara atau prosedur yang sesuai standar yang telah ditetapkan. Akan tetapi kinerja tersebut harus memiliki beberapa kriteria agar produktivitas meningkat, sehingga apa yang diharapkan perusahaan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Mungkin itu penjelasan sedikit dari saya mengenai dampak manajemen sumber daya manusia. Mungkin seperti itu, Saudara Mazmur. Oke, terima kasih penjelasannya. Sesuai dengan pemaparan tadi, penjelasan mengenai dampak manajemen sumber daya manusia strategis. Nah, saya mengutip beberapa argumentasi dari Saudara Yandrani bahwa salah satu yang berpengaruh juga terhadap karyawan adalah motivasi dan usaha. Motivasi dan usaha yang tinggi itu tentunya akan menimbulkan kinerja yang tinggi pula. Akan tetapi ketika meskipun ada motivasi yang tinggi, usaha yang tinggi, ketika tidak diberikan kesempatan, itu yang ketika itu kita tidak diberikan kesempatan, itu tidak akan menimbulkan kinerja yang tinggi juga. Jadi di sini intinya adalah harus ada motivasi yang tinggi, usaha yang tinggi, dan harus ada kesempatan. Tentunya begitu ya, Saudara Yandrani. Nah, kalau kita berbicara mengenai dampak, tentunya ini salah satu salah satu yang harus ditanamkan oleh sebuah perusahaan adalah seperti apa itu tantangan. Itu kan akan menimbulkan ketika ada dampak, itu kan akan ada tantangan nantinya. Nah, mungkin kita tetap kembali ke Saudara Yandrani dulu ya. Seperti apa sih itu tantangan manajemen sumber daya strategis? Saudara Yandrani, silakan. Begini, Saudara Mazmur, tantangan SDM strategis, di mana sebelumnya kita harus mengatur dulu rencana strategis. Rencana strategis di sini adalah rencana agar perusahaan dapat menyesuaikan kekuatan dan kelemahan internal dan kesempatan dan ancaman dari luar untuk mencapai keuntungan kompetitif yang berkelanjutan. Langkah berikutnya adalah manajer SDM merumuskan strategi khusus SDM untuk membawa perusahaan berpijak menuju sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut, di mana dalam merumuskan sumber daya manusia, manajer harus memikirkan 3 tantangan mendasar. Yang pertama yaitu keharusan berorientasi pada produktivitas dan upaya peningkatan kinerja perusahaan. Kedua, karyawan memainkan peran yang luas dalam usaha perbaikan kinerja perusahaan. Dan ketiga, SDM harus terlibat lebih jauh dalam mendesain, tidak hanya melaksanakan rencana strategis perusahaan. Mungkin begitu, Saudara Mazmur. Oke, tantangan. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, jadi beralih ke Saudari Amira Herani terkait mengenai dampak. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa praktik sumber daya manusia tentunya memiliki dampak positif ya. Ya, tentu saja. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa dampak positif yang ditimbulkan? Menurut saya, dampak dari praktik SDM itu dapat menarik, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan berkualitas
di mana dampaknya itu karyawan yang berpikir strategis dan operasional sesuai dengan yang dibutuhkan organisasi, menyediakan karyawan untuk mengembangkan karir pada karyawan yang berbakat yang memiliki kinerja yang unggul, produktivitas yang tinggi, inovasi, serta tingkat pribadi yang sesuai dengan budaya dan strategi organisasi itu sendiri. Yang kedua itu memiliki kemampuan manajemen. Dampaknya itu memastikan karyawan-karyawan yang berbakat dan termotivasi baik yang dibutuhkan organisasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi di masa yang akan datang. Dan selanjutnya deskripsi kerja dan spesifikasi kerja. Dampaknya itu merangsang individu dengan pekerja yang menarik dan memberikan mereka otonomi serta fleksibilitas untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dan selanjutnya pengelolaan penghargaan. Dampaknya itu dapat mengembangkan motivasi, komitmen, dan keterlibatan kinerja dengan karyawan sesuai dengan kontribusi mereka. Mungkin seperti itu saja, Saudara Masmu. Itu tadi penjelasan mengenai seperti apa dampak positif dari praktik kerja sumber daya manusia terhadap organisasi. Nah, dari tadi kita membahas mengenai strategi sumber daya manusia. Nah, mungkin agar lebih jelasnya, Saudari Amira Herani bisa menjelaskan sebenarnya seperti apa sih itu strategi manajemen sumber daya manusia. Mungkin bisa dipaparkan sedikit. Oke, baiklah. Strategi SDM di sini, sebelum kita masuk dalam strategi manajemen SDM, perlu kita ketahui apa itu strategi. Nah, strategi di sini merupakan sarana penting untuk menentukan apa yang ingin kita lakukan dan bagaimana kita melakukannya. Sedangkan strategi manajemen itu sendiri yaitu suatu proses penyelesaian berbagai masalah pada ruang distribusi karyawan, pegawai, manajer, dan pekerja untuk menunjang kegiatan organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan dalam kesepakatan bersama. Nah, seperti yang dibicarakan sebelumnya bahwa perusahaan punya beberapa macam strategi, antara lain harga murah, kualitas tinggi, layanan pelanggan yang baik, ketepatan layanan, dan lokasi yang mudah dijangkau. Begitupun juga pada kinerja SDM di level unit bisnis harus bisa berkontribusi signifikan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Nah, untuk dapat melakukan tugas ini dengan baik, SDM di semua level manajemen dituntut untuk memiliki kualitas, dedikasi, antusiasme, dan keahlian, keterampilan dalam pekerjaannya. Pesan dari pandangan berbasis sumber daya adalah bahwa MSDM sendiri memberikan nilai tambah dan membantu untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan melalui strategi pengembangan organisasi sumber daya manusia strategi. Mungkin itu saja. Nah, seperti yang dijelaskan tadi Saudari Amira Herani. Nah, kita kembali ke Saudara Angga dulu ya. Oke. Seperti yang dijelaskan tadi terkait mengenai strategi manajemen sumber daya manusia. Mungkin Saudari Amriani bisa menambahkan sedikit seperti apa sih proses manajemen strategi itu? Baiklah, di sini proses manajemen strategi yaitu perencanaan strategis di sini adalah bagian dari proses manajemen strategi perusahaan, mencakup 4 tugas utama, yaitu melakukan evaluasi situasi internal dan eksternal, mendefinisikan bisnis dan mengembangkan misi. Yang ketiga, menerjemahkan misi ke dalam tujuan strategis, dan keempat, merancang strategi atau arah tindakan. Proses manajemen strategis terdiri atas beberapa tugas yang berkaitan. Yang pertama yaitu mendefinisikan bisnis dan misi organisasi atau perusahaan tersebut.
Yang kedua, menghadirkan audit eksternal dan internal. Yang ketiga, menerjemahkan misi ke dalam tujuan strategis. Dan yang keempat, merumuskan strategis untuk mencapai tujuan. Di mana poin yang pertama itu tentang mendefinisikan bisnis dan misi organisasi atau perusahaan. Untuk menetapkan tujuan, seorang pemimpin harus sudah mengembangkan opini pemikiran mengenai kondisi masa depan yang mungkin dan diinginkan oleh organisasi. Dan poin yang kedua itu menghadirkan audit eksternal dan internal, di mana hal mendasar dari rencana strategis adalah memilih arah tindakan perusahaan yang masuk akal berkaitan dengan kesempatan dan ancaman eksternal yang dihadapi oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu menerjemahkan misi ke dalam tujuan strategis, di mana di sini merumuskan misi adalah mengevaluasi dan bertindak melalui kerjasama semua komponen organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu merumuskan strategi untuk mencapai tujuan, di mana strategi perusahaan adalah jembatan penghubung perusahaan berada sekarang dengan perusahaan berada di masa yang akan datang. Mungkin selebihnya seperti itu, Saudara Masmur. Oke, bagus sekali mengenai pembahasan mengenai proses manajemen strategis. Nah, seperti itu tadi penjelasan dan Saudara yang berani terkait mengenai proses manajemen sumber daya manusia strategis. Nah, tidak terasa bahwa sudah ada beberapa pembahasan yang sudah kita selesaikan, baik itu mulai dari dampak sumber daya manusia strategis, pengaruh, praktik, dan seperti apa strategi manajemen sumber daya itu sendiri. Nah, namun ada beberapa sub yang belum sempat kita bahas. Nah, nantinya pembahasan ini akan dijelaskan oleh saudara kita Nur Hayana terkait mengenai struktur organisasi dan sistem kinerja. Mungkin langsung saja bisa dijelaskan oleh saudari Nur Hayana terkait mengenai struktur organisasi dan sistem kinerja. Silakan Nur Hayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayana, NIM C01171043. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan struktur organisasi. Yang pertama, strategi. Dalam sebuah perusahaan itu pasti memiliki sasaran dan tujuan. Nah, untuk mencapai sasaran dan tujuan ini, itu diperlukan adanya strategi yang tepat. Nah, untuk mendukung strategi ini, itu perlu dibentuk yang namanya struktur organisasi. Nah, karena setiap perusahaan memiliki tujuan dan sasaran yang berbeda-beda, secara otomatis struktur yang terbentuk dalam setiap perusahaan itu pun akan berbeda. Yang kedua, faktor yang kedua yaitu adalah ukuran. Perusahaan yang ukurannya besar itu akan lebih menspesifikkan setiap bidang-bidang yang ada dalam struktur organisasinya ketimbang dengan organisasi yang ukurannya lebih kecil. Yang ketiga, teknologi organisasi. Nah, teknologi organisasi dimaksudkan di sini adalah teknologi yang digunakan dalam sebuah organisasi, dalam setiap organisasi untuk mengubah input menjadi output organisasi tersebut. Jadi setiap organisasi minimal menggunakan satu jenis teknologi dalam melakukan aktivitasnya atau mengubah input menjadi output dalam organisasi tersebut. Yang terakhir atau yang keempat yaitu faktor lingkungan. Nah, lingkungan itu mencakup semua elemen yang berada di luar organisasi, misalnya pemerintah, budaya, atau pelanggan yang lain.
Nah, di sini organisasi yang memiliki lingkungan yang sifatnya dinamis itu akan mempengaruhi perubahan dalam strukturnya. Dalam strukturnya akan selalu berubah karena dia akan mengikuti faktor eksternal atau lingkungan yang ada. Misalnya peraturan pemerintah itu terkadang akan memaksakan sebuah organisasi untuk melakukan perubahan dalam strukturnya, sehingga dengan adanya lingkungan seperti ini itu akan memberikan perbedaan struktur yang jelas pada setiap organisasi, karena setiap organisasi akan memiliki lingkungan yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya kita akan melihat seperti apa model struktur organisasi. Jadi sebenarnya ada banyak model struktur organisasi, tapi di sini saya hanya akan menjelaskan 3. Yang pertama, model mekanistik. Pada organisasi yang strukturnya berbentuk mekanistik, itu ciri-cirinya adanya tingkat formalisasi dan sentralisasi yang tinggi, pelatihan dan pengalaman kerja yang sedikit atau dianggap tidak terlalu penting. Yang ketiga, adanya span of control atau rentang kontrol yang lebar, serta adanya komunikasi yang bersifat vertikal dan tertulis. Selanjutnya, model struktur yang kedua sangat mekanistik. Pada jenis organisasi ini, ciri-cirinya formalisasi dan sentralisasi pada tingkat moderat. Ada pelatihan yang bersifat formal atau wajib. Ketiga, rentang kontrol yang bersifat relatif moderat hingga lebar, serta banyaknya komunikasi horizontal yang bersifat tertulis maupun verbal dalam organisasi tersebut. Nah, pada jenis organisasi seperti ini itu diperlukan banyak pengalaman kerja. Yang ketiga, model organik. Pada organisasi yang strukturnya berbentuk organik, itu terdapat formalisasi dan sentralisasi yang rendah. Tadi penjelasan dari Saudari Nurhayana terkait struktur organisasi dan sistem kinerja. Nah, karena sudah pembahasan hari ini sudah selesai dari beberapa sub yang kita jelaskan tadi. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa sesuai dengan tema hari ini adalah meningkatkan kinerja bisnis melalui manajemen sumber daya manusia strategis, bahwa dalam mensukseskan sebuah organisasi atau perusahaan, dalam mencapai tujuan sebuah organisasi atau perusahaan, butuh sumber daya yang berkualitas, berkuantitas, butuh strategi yang baik, dan untuk sumber daya manusia itu sendiri butuh kesempatan untuk meningkatkan kinerjanya itu sendiri. Terima kasih. Nah, sampai di sini pembahasan kita pada hari ini. Mungkin hanya itu yang bisa dipaparkan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kembali ke pembahasan mengenai yang saya Pendidikan lebih tinggi daripada perusahaan itu sendiri. Itulah yang dapat kami katakan. Nah, dari pembahasan tadi saya sempat mengutip, ada beberapa poin yang saya kutip yang terkait mengenai pengaruh Untuk dapat melakukan begitupun juga pada kinerja SDM di level itu saja.
Nah, Saudara Masmur. mana jawabannya ini? Acun masing-masing. Nah, seperti yang dijelaskan tadi saudari Amira Yani mengenai strategi manajemen sumber daya manusia, mungkin saudari Amriani bisa mendapatkan sedikit seperti apa sih itu proses manajemen? Haluran Masmur ulang. Ulangi apa? Kelihatan ambil buku fotokopi. Seseorang siapa kan dia? Ulang. Hai. Harus dijawab nih. Ini kami Mungkin sampai di sini pada pembahasan mengenai materi tentang meningkatkan apa meningkatkan ini bermanfaat untuk kita semua dan memberikan pembelajaran yang baik untuk kita semua dan bisa dijadikan sebagai pedoman dunia akhirat sampai di KUA. Ulang. Nah, sampai di sini pembahasan kita pada hari ini. Nah, mungkin sampai di sini pembahasan pada hari ini bisa dijadikan sebuah pembelajaran. Lebih dan kurangnya, ulang. Jangan kesalahan deh. Oke, terima kasih.